Inisial IK itu melakukan tindak pidana pasal 112 junto pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta. Saya akan mengajukan kepada negara, apapun itu bentuknya, saya ingin lagu itu ditiadakan. Yang aku pengen ayo kita ketemu ngobrol aja. Jangan cuma jadi rame-rame doang. Nggak perlu kita jadi rame-rame. Oke. Karena dia selalu memanfaatkan wave. Oke. Aku bilang sama mama, kalau misalnya mama lebih bahagia di Jerman nggak apa-apa. Jangan terpaksa tinggal di sini, di Jakarta sama kita, tapi aku ngeliat mama nangis terus setiap hari gitu. Assalamualaikum, selamat berakhir pekan semuanya. Gimana, lagi santai-santai ya? Saya Karos, menikmati waktu santai Anda di acara Rumpi No Secret. Mwah. Ada Mas Vicky yang hari ini menemani kita dengan baju biru-biru unyu. Ya. Kita ke pojokan dulu yuk sebelum kita menuju ke beberapa bintang tamu yang hadir hari ini untuk berbagi cerita, berbagi kegembiraan, berbagi pengalaman-pengalaman hidup. Ke pojokan ngapain? Tentu saja untuk membahas apa sih lagi ramai diberitakan, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Apakah itu ya? Ini kemarin muncul lagi nih, kemarin sempat rame somasi gitu dari IPAI kepada Ian Kasela terkait dengan penggunaan lagu bukan Dongeng Cinderella, ya kan? Nah ini lagu sebenarnya udah lama banget gitu kan. Direkam, dirilis tahun 2003 gitu. Sekarang udah taruh 2023, baru penciptanya ini menggugat karena terkait dari dulu sejak dinyanyikan tidak pernah ada perjanjian dan sampai 20 tahun juga tidak ada royaltinya. IPAI pernah mengirimkan somasi sebetulnya. Somasi itu bentuknya apa sih? Somasi itu sebenarnya untuk pertemuan mediasi gitu ya, untuk menjawab gitu. Tapi tidak pernah ditanggapi oleh pihak Ian Kasela. Sehingga akhirnya kemarin IPAI secara resmi melaporkan Ian Kasela begitu ya, terkait pelanggaran hak cipta dan ada tuntutan sebesar 20 miliar rupiah. Banyak netizen yang bertanya-tanya, iya 20 tahun ngapain aja, kenapa baru sekarang sih gitu ya. Coba kita lihat dulu preskonnya IPAI dan yang menarik adalah IPAI mengatakan bahwa yaudahlah lagu itu udah musnahkan saja gitu, biar nggak usah ada yang nyanyi siapapun, anggap aja nggak ada. Sayang banget. Iya, kita lihat dulu yang berikut ini. Inisial IK itu melakukan tindak pidana pasal 112 junto pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta. Pun ada 2,2 juta, apakah nilai royaltinya menurut teman-teman pantas dengan harga 2,2 juta? Saya akan mengajukan kepada negara, apapun itu bentuknya, saya ingin lagu itu ditiadakan. Karena saya yakin seluruh pihak yang terlibat dalam lagu itu, ada anak-anak di sekitar lagu itu. Apapun itu, saat lagu itu terpublikasi pasti akan membawa dampak psikologis. Jadi lebih baik lagu itu dihapus, dianggap tidak ada. Dikubur, artinya dikubur dan tidak perlu dinyanyikan kembali. Nggak boleh siapapun penyanyi nyanyikan lagu itu. Dan saya tidak ingin menyanyikan lagu itu. Jadi jangan teman-teman pikir saya melakukan somasi karena ingin menyanyikan lagu Cinderella. Aduh, kasihan banget ya. Ini mungkin dia masukan buat negara ya. Ini kasihan banget sih ada pencipta lagu sampai ciptaannya nggak usah dinyanyiin karena takut dituding macam-macam oleh netizen ya. Karena memang banyak komentar-komentar netizen gitu, fans-fans yang kemudian menyerang IPAI gitu. Coba kita lihat dulu komentar netizennya, baca dulu boleh gak? Ya, kita baca dulu komentar netizennya ya. Gen Z tahu nggak ya lagu Cinderella by Raja Band itu populer banget loh, sama kayak lagunya Peter Pan yang Ada Apa Denganmu. Tiap di sekolah selalu nyanyiin ini sama teman-teman. Hehe, kalau ada yang tahu lu keren banget sih katanya gitu. Yang berikutnya lagi musim kasus kayak gini gitu. Yang berikutnya komentarnya Cinderella pun tiba. Kan harusnya dengan kereta kencana ya. Oke, berikutnya dengan perkara sepatu kaca katanya. Yang berikutnya komentarnya Cinderella bikin puyeng. Yang berikutnya
Padahal paling enak jadi penyanyi cover aja katanya gitu. Yang berikutnya, Ipai sama Posan sama aja. Kenapa nggak dari dulu? Kenapa baru sekarang gitu ya? Ya ini nih pertanyaannya ini juga sempat ditanyakan. Kemarin kita sempat mengundang Ipai, kita sempat mengundang juga Ian Kasela ya. Pada saat kita mengundang Ian Kasela menunjukkan ada sebuah kontrak gitu yang menurut dia ditandatangani oleh Ian dan juga Ipai. Lagu itu dirilis tahun 2003-2004. Kontrak itu adanya di tahun 2009 apa kalau nggak salah gitu. 2010 gitu. Di situ sih tertulis bahwa menurut yang ada tertulis di situ bahwa Ipai sudah menyerahkan hak cipta lagu itu selamanya gitu ya, dengan total nilai tadi yang disebutkan oleh Ipai 2,2 juta rupiah gitu. Gitu ya kalau nggak salah. Tapi kemudian ketika kita mengundang Ipai bertanya, nggak mungkin nggak sih lagu itu dirilis tahun 2003. Dan itu kan cukup laris ya lagu itu. Ada RBT itu kalau zaman dulu tuh lumayan ya duitnya gitu ya. Masa iya dia mau menyerahkan royalti dari RBT itu hanya untuk 2,2 juta rupiah di tahun 2010, which is berarti sudah 7 tahun gitu ya. Gitu kalau dari Ipai gitu. Dan ketika kita bertanya, terus kenapa kamu bukannya dari dulu aja gitu ya? Kenapa baru sekarang? Dan ini salah satu jawabannya Ipai. Coba kita cuplik berikut ini. Ada pernyataan atau kontrak apapun dari Kamu kan nanya waktu itu 2003-2004. Udah banget. Terus? Ya gitu aja lari-lari terus gitu loh Teh. Karena posisi aku kan saat itu lagi di luar daerah, terus aku lagi mimpin satu stasiun televisi. Aku punya media. Oke. Aku orang media. Aku bisa mempublikasikan itu semuanya sebenarnya. Tapi Dia selalu memanfaatkan itu dengan wave-nya ini loh yang dia inginkan. Nah, yang aku pengen ayo kita ketemu ngobrol aja. jangan cuma jadi rame-rame doang. Nggak perlu kita jadi rame-rame. Oke. Karena dia selalu memanfaatkan wave. Oke. Gitu ya, kemarin di somasi juga ternyata tidak ada kelanjutan, belum ada kelanjutannya, belum ada pertemuan, belum ada jawaban, malah kemudian ya kalau menurut Ipai ya kan harusnya itu ketemu mereka gitu, saling ngobrol gitu untuk menentukan titik tengah. Yang dikhawatirkan oleh Ipai adalah tudingan bahwa dia itu ya seperti sekarang itu tudingan dari netizen, ini cuman pansos terkenal gitu ya, kenapa seribut ngeselin apa segala macam, padahal kan sebetulnya ya dia merasa bahwa dia berhak karena dia menciptakan lagu itu, dia tidak pernah memberikan izin lagu itu untuk digunakan oleh Ian Kasela, oleh Raja gitu ya, dari sisi dia. Tapi kenapa kemudian dia yang banyak disudutkan gitu ya, sehingga akhirnya tuh kayaknya nih mungkin karena kemarahan ya, sehingga muncul dia di postingannya, coba kita baca, dia ada keinginannya untuk udah lagu itu musnahin aja deh, sayang atuh ya, nih ya dia bilang jika akhirnya hak saya telah kembali, maka haknya kembali itu maksudnya hak ciptanya kembali ke Ipai gitu ya, lagu Cinderella itu, maka saya akan mengajukan agar segala bentuk publikasi dan distribusi lagu dongeng Cinderella atau Cinderella dimusnahkan dan tidak perlu lagi dinyanyikan oleh siapapun termasuk saya pribadi. Kenapa sih harus kalah sama tudingan netizen? Why ya, cuek aja lagi kalau menurut aku ya. Karena apapun kemenangan itu tetap akan meninggalkan dampak psikologis pada anak-anak yang ada dan sengaja dilibatkan dalam konsep provokasi atau konfrontasi. Demi menjaga segala kebaikan dan tak perlu mengingat serta membuka aib hingga ke anak cucu, biarkan semua terkubur hilang kembali menjadi dongeng rakyat. Ini maksudnya gimana sih? Aku jadi penasaran, ada apa sih sebenarnya gitu ya. Karena ini sudah menjadi kasus hukum, kita pantau saja seperti apa ya kan. Sekarang kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Ini ada satu keluarga good looking. Ada Ira Wibowo, Ari Wibowo, dan ada mamanya. Wow, ini benar-benar keluarga good looking. Kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Ari Wibowo, artis kelahiran 1970 yang menikah dengan Inge Anugrah sejak 2006 ini, proses perceraiannya sempat diwarnai isu permasalahan nafkah, perselingkuhan, dan hak asuh anak. Namun 13 Agustus kemarin terlihat damai karena Ari ikut merayakan ulang tahun ayah Inge. Kakaknya Ira Wibowo, artis kelahiran 1967 yang hubungannya dengan Katon Bagaskara dipuji netizen rukun setelah bercerai pada 2012 ini, 27 Agustus kemarin mempersembahkan penampilannya dalam ketoprak tari Retno Dumilah untuk sang ayah yang merupakan penembang lagu Jawa. Mamahnya Sibel Olman berusia 77 tahun yang menetap di Jerman sejak 1993 ini pertengahan Agustus kemarin berkunjung ke Indonesia setelah 5 tahun tidak berkunjung namun aktif berkomunikasi. Arya mengaku orang tuanya bercerai ketika ia berusia 21 tahun ini menyarankan mamahnya untuk pisah dan kembali ke Jerman karena tidak tega melihat mamahnya kerap menangis. Seperti apa kekompakan Ari Wibowo, Ira Wibowo, dan mamahnya? Dan bagaimana tanggapan ketiganya yang dipuji awet muda oleh netizen?
Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, kita sudah bersama dengan Irami bawa Harimau dan Mama. Aku manggilnya Mama Sibil. Boleh ya Mama Sibil. Aku begitu lihat fotonya ya, gitu. Wow, good looking semua ya. Baru ketahuan ada ini cakep gantengnya. Datangnya dari sini. Dari sini. Terima kasih. Mama Sibil udah 5 tahun nggak balik ke Indonesia. Ya. Akhirnya sekarang jadi juga. Iya. Kemarin terkendala pandemi gitu Iya, ya. karena COVID. Karena COVID. Gimana datang lagi ke Jakarta ke Indonesia? happy. Soalnya biasanya tuh kita datangnya ganti-gantian. Jadi ke Jerman. Jadi pas aku ke Jerman ketemu Mama, pas Ira ke Jerman ketemu Mama, tapi Nggak bisa bareng bertiga bicara, nggak begini tuh bertiga. nggak pernah. Jadi kalian kayak kembar dempet sekarang yang kemana-mana bertiga. Wow, kemana aja Mama? Udah ngapain aja sama anak? Ngapain aja, kita baru kemarin ke Maribaya ya. Iya, ke Lembang. Lembang, Bandung, Lembang. Terus ke Jalan-jalan ke Pik, Kepik itu ya seru Yang ada banget. Pantai Pasir Putih. Pasir Putih. Iya. besok mau ke Taman Taman Safari. Safari. Taman Iya. Safari. Terus waktu yang lain yang kosong saya masak di rumah, masak di sana, masak di situ. Tega ya ini Masakan anak-anaknya. Jerman. Mamanya lagi liburan disuruh masak ya. Cucunya yang minta banget. Cucunya Oma masak, minta, Oma ya. masak gitu. Ya. Tapi dulu zaman masih sama-sama si anak-anak, ritual apa sih yang paling dikangenin? Apa ya? Apa ya? Ya yang kalau bersama bisa merayakan sesuatu, bisa merayakan Iya, apa ulang tahun, apa semuanya atau kumpul iya. gitu ya. Kalau kita sama oma opa dulu ya Iya. asik kalau masih Kalau- sama-sama iya. gitu. Kalau sekarang udah agak susah kan, Iya. mau kumpul gitu. Pengennya sih selalu sama-sama ya bisa Iya, lihat iya. apa cucunya besar Iya. gitu. Kayak Iya. kemarin kan pandemi bener-bener 5 tahun Iya. nggak Iya, ketemu 5,5 cucu-cucu. tahun, Dan kalau umur segitu kan perkembangannya luar biasa ya, 5 tahun tuh udah berubah banget. Cepet banget ya anak-anak gedenya gitu itu. Iya, coba kita lihat kalau kita ngintip, kita kepo Instagramnya Mama Sibil gitu kan, fotonya cuma pemandangan. Iya, Instagramnya sekarang ada artsy. Soalnya tinggal di kota kecil dan emang adanya cuma pemandangan doang. Nggak ada apa-apa. Di desa hampir Desa, ya. desa. Iya. Mama tapi kan anaknya artis-artis nih gitu. Jadi kita pengen tahu Mama di Jerman artis juga apa enggak gitu. Kegiatannya apa, Mama? Kegiatannya apa kalau di Jerman tuh apa aja kegiatannya? Kegiatan? Iya. Ya, kita banyak jalan-jalan. Sekarang kan sudah kita jadi pensiun ya. Jadi kita jalan-jalan ke danau situ ke sana. Nah, asik itu. Asik itu. Iya. Kita lihat kan kalau Ira sama Ari dua-duanya olahraga banget. Dia taekwondo, dia naik sepeda kemana, ke gunung, ke apa gitu ya. Iya, Mama juga gitu gak? Enggak. Oh enggak. Mama, kita kan dulu pernah kecelakaan mobil, jadi mama ininya punggungnya Oh sakit. sakit ya, jadi sudah harus hati-hati, nggak bisa naik sepeda, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Tapi jalan sih boleh. Kita Jalan boleh. Nordic Jalan kaki walking, ya. Nordic walking itu yang enak. Tapi dulu memang olahraga juga nggak? Atau baru sekarang aja? Senam, olahraga bener sih enggak, tapi senam. Senam apa Jane Fonda gitu? Alah enggak. Kalau jadi body saya beda pasti. Ini masih bagus lagi Nah, ya, ya, gitu berapa dulu ya. Iya. Oke, ini ada postingan juga nih ya. Ini salah satu postingan kita kepoin, kumpul semua satu keluarga ya. Oh, Gimana iya. hati nggak damai kalau melihat semuanya bisa kompak. Iya Papa, bisa, Mama, bisa, Ibu. kita bisa. Bisa ya. Jadi satu keluarga besar. Jadi satu. Iya. Itu berapa prosesnya sampai akhirnya bisa kompak seperti itu? Langsung Enggak bisa sih, nggak sebetulnya. pakai, Nggak ha-ha. pakai ini. Nggak pakai proses Enggak. macam-macam. Gitu ya? Iya. Seru ya, Kita gitu ya. saling hormati itu. Memang kita pisah tapi ada keluarga ini, ada keluarga di sini. Kalau kita ketemu bisa kompak sama-sama. Oke, semua kumpul di rumahku sambil menikmati masakan khas Jerman buatan Mama. Oke, tolong dibaca, itu bacanya apa itu? Hühner frikasse. Oke, itu apa? Frikasse ayam itu dibikin dari ayam. Ayamnya direbus dulu. Sama itu Asparagus. nanti sama jamur. Campur-campur semua. Campur Iya. semua bikin saus yang Dimakannya enak. pakai nasi tapi. Oke, campuran Jerman dan Iya. Indonesia. Aku mau nanya sama Ari nih. Ari, kamu sebagai anak laki kan biasanya anak laki juga kan semuanya deket lah pasti sama ibunya. Pasti dong. Apa sih yang kamu dari kecil kebiasaannya gitu sama mama apa? Atau mama deh yang bocorin mah? Apa ya? Yang paling kamu kangenin sampai gede ini juga masih kangen. Ya? Udah pasti masakannya. Iya kan, karena masakan rumah, it's comfort food. Jadi pastinya itu yang kita kangenin dan itu yang kita nggak dapet. Bercandanya mama tuh kalau bercanda suka
bercanda ngejek orang, tapi lucu gitu, tapi kayak Komen-komen gitu ya. iya, kayak komennya Dry humor gitu. dry humor gitu, dan itu kocak banget, dan ya kangen pasti. Mama juga. Itu foto-fotonya ini. Iya, lucu Ira sama Ari itu. Kakak sama adiknya. Dan aku Itu dari dulu kebayaan tuh tuh, Mama kebayaan. Kebayaan loh. selalu dijaga sama Ira, selalu dijaga sama Mama, jadi sangat menghargai perempuan, menghargai Mama Ira. Makasih. Ya pernah ngobrol sama Ari waktu itu, Ari cerita gitu waktu dulu tuh sempat ya dia sebagai anak gitu akhirnya ya lihat mamanya nangis terus, akhirnya udah mah gitu ya. Iya. Dan namanya mamanya kembali ke Jerman, dan itu pasti juga berat buat anak-anak ya. Iya. Nggak terpisah. Coba kita lihat cuplikan obrolan yang berikut ini. Kalau aku di usia 21 pun aku rasa udah nggak apa-apa, karena jujur aku yang bilang sama mamaku kalau mama tidak bahagia, mama lebih bahagia di Jerman, karena mereka aku tahu gitu masalahnya kan ada ya masalah beda budaya juga, masalah ya adalah yang gitu masalahnya. Nah waktu itu aku melihat mamaku tiap hari nangis. Aku bilang sama mama kalau misalnya mama lebih bahagia di Jerman nggak apa, jangan terpaksa tinggal di sini di Jakarta sama kita, tapi aku ngeliat mama nangis terus tiap hari gitu. You deserve to be happy. Iya. Tapi buat mama pasti sedih ya. Iya, sedih juga sedih. karena harus Iya dong. kembali tapi ninggalin anak-anak, Iya. walaupun anak-anak udah gede-gede gitu. Anaknya Ya, udah sudah gede-gede. lumayan gede. waktu Ira itu. sudah 25. Aku ya 24, Ari 21 ya. Enggak, lebih. Ya, Kan iya. 93 Iya. saya pulang. Jadi Ari 23, Ya. 23, kamu 25. Nein. Iya, ich bin Ya, 93 weg. kira-kira lah Memang. segitulah. Ya segitulah ya. Kalau buat Ari pasti gimana? Pada saat itu kamu ngalamin ya terpisah tuh kan namanya juga ibu ya. Kita kan Iya, pengennya selalu kan bisa semua terlihat maunya tiap hari. anak sama ibu selalu Iya. bersama Pasti ya. maunya selalu sama-sama. Iya. Tapi ya itu seperti yang aku cerita di podcast, kalau udah kita ngelihat ibu kita nggak bahagia, nangis terus karena suatu atau lain hal, ya berarti kan ada sesuatu yang kurang gitu. Dan kalau emang itu tidak bisa didapat, ya lebih baik mencari kebahagiaan itu, karena hidup hanya sekali gitu. Bagi aku ya nggak ada kesempatan kedua. Tapi memang di situ aku sama Ira agak sedikit berbeda, ya kan? Kalau Ira bilang jangan Oma, jangan pergi. Iya, pengennya Of nggak course, pergi, tapi iya. aku ngerti. Sebenarnya juga mungkin nggak terlalu masalah budaya ya, karena Mama kan sebetulnya cinta juga dengan budaya Indonesia gitu. Tapi ada orang tuanya juga di sana Iya, yang udah tunggu. nggak ada yang ngurusin Iya. gitu. Jadi ya udah akhirnya sih kita bisa ngertiin lah gitu, bahwa ya udah mungkin sekarang memang waktunya kita udah gede-gede, Mama udah nggak usah terlalu ngurusin kita ya, sekarang waktunya Mama ngurusin orang tua. Oma, opa. Momen-momen kalian nganter mama gitu. Wah, berat banget. Nangis sekarang jadinya, jangan gitu dong. Jangan gitu dong. Apa dong ingat gimana? Iya berat lah. Berat. Jangan pokoknya gitu. Setiap keluarga kan pasti pengennya kita bisa selalu sama-sama semuanya ya gitu. Dan waktu itu aku memang belum punya pasangan. Aku kan pengen juga Mama ikut lihat calon pasanganku nantinya gitu, ikut kasih masukan juga. Kemudian ketika aku punya anak, aku pengen ada Mama di sampingku. Tapi Mama datang ya. Waktu ya. aku melahirkan anak pertama, Mama ada. Iya, Mario juga. Saya menyusul nanti. Ya itu. nyusul, Ya, tapi waktu Radia kan anak benar-benar pertama ada Mama di rumah datang ke sakit. sini ya. Kalau Ari? Ya, pada akhirnya apakah betul-betul bahagia atau enggak, belum tentu juga ya, karena ya itu, karena kan nggak ketemu cucu, ya kan nggak ngelihat ya melahirkannya segala macamnya, dan itu pasti mungkin kurang dipikirkan ya pada saat itu ya. Tapi ya mungkin juga akhirnya kan punya kesempatan untuk berbakti, untuk iniin orang tuanya, ngurusin orang tua, mungkin itu juga satu kebahagiaan tersendiri, apalagi di masa-masa terakhirnya gitu kan. Sekarang juga udah nggak ada gitu Oma. Karena di sana kan sangat susah, orang tua tuh bener-bener tinggal sendiri udah gitu,
Jadi tahu-tahu satunya ya udah usia segitu masih harus turun ke bawah belanja sendiri Iya. segala macam, tahu-tahu nggak balik lagi kena heart attack. Seperti itu udah. Jadi Gitulah suka duka pernikahan dari beda negara gitu ya. Salah satunya. Nah, terus kalian gimana transisi antara Ira dan Ari? Itu kan pasti kalian saling menguatkan juga. Iya. Ya, untungnya Sama. kita Iya, saling memiliki lah gitu. Aku punya adik yang care, Ari juga, aku juga sangat care ke Ari gitu. Jadi ya kita makin erat gitu malah hubungannya. Makanya sampai bisa beli rumah terus tetanggaan bener dempet gitu kan ya mungkin salah satunya itu karena kita sangat menghargai bahwa we have each other gitu. Kita saling melindungi. bisa nemenin. Curhat-curhat gitu nggak sih? Maksudnya Kadang-kadang. kan kita dulu kalau tahu Ari Wibowo zaman dulu kan gondrong naik motor. Tapi kan di dalam hati kalian ya pasti ada kesedihan-kesedihan itu yang kita nggak lihat gitu kan. Buat Ari susah nggak sih? Maksudnya melewatin ini sebagai laki-laki gitu, as anak laki-laki. Ngelewatin yang Iya, saat iya. ini. Saat itu. Saat itu. Mama Saat mama pergi ya susah, tapi tahu dia di sana lebih bahagia itu membuat aku ikut bahagia. Jadi ya kita harus mengorbankan diri juga untuk kesenangan orang lain, apalagi orang tua kita sendiri. Aku melihatnya begitu. Buat kalian sendiri ada perasaan takut ditinggalkan orang tersayang lagi nggak sih dalam kehidupan gitu? Enggak ya. Enggak juga Enggak ya. sih gitu. Kalau ya bahwa orang datang dan pergi kan itu biasa ya. Emang udah begitu hidup. Ari? Manusia bisa berubah dari yang awalnya bisa cinta banget, bisa pelan-pelan bertumbuh semakin Ini berbeda. Itu terjadi banyak sekali, bukan cuma kasus aku doang. Cuman alangkah baiknya apabila saat berpisahnya tuh baik-baik gitu. Iya. Aku juga kan kayak aku sama Katon gitu, kita juga sekarang berteman baik gitu, dan aku merasa bersyukur karena aku juga dapat contoh yang baik dari mama papa gitu. Mereka juga sampai sekarang hubungannya baik dengan pasangan masing-masing, juga saling kenal dan saling baik gitu. Jadi I wish gitu untuk Ari, mudah-mudahan juga suatu saat bisa seperti itu juga. seperti itu juga. Nasihatnya dari Mama tadi kan gitu, banyak hikmah-hikmah kehidupan tuh ya belajar. Apa Ma yang pesan-pesan atau yang penting juga untuk di-sharing untuk anak-anak apa? Nasihat apa? Nasihat apa? Für euch, für euer Leben? Iya. Ya apa ya? Saking banyaknya sampai bingung. Oke, Mama, kita mau nanya sekarang Mama, siapa di antara Ari sama Ira ini yang paling orangnya tuh paling emosional gitu. Kalau hal sedih dia paling gampang nangis, kalau apa dia gampang marah, yang mana emosional? Lebih emosional. Ari apa Ira? Dua-duanya emosional ya, Dubes emosional, Ari juga. Sama, dua-duanya. Maksudnya nunjukin gitu Iya. nunjukin perasaan. Iya. Oh iya. Kalau emosional, emosional di emosional bahasa tuh- Indonesia agak beda sama emosional di Jerman. Emosional tuh yang gampang nangis, gampang marah gampang gitu. ini. Iya. Kan kita enggak. Nah, eigentlich nicht. Iya, Enggak ada yang dua-duanya gampang nggak nangis, terlalu enggak sih ada yang gampang marah Nggak. juga Nggak enggak. ada. Kita stabil. Stabil Kita semuanya. stabil dari dulu. Ini kan kalau orang Jerman kita taunya kan itu ya, istilah baris berbaris gitu. Orangnya disiplin, Iya, lempar iya, gitu nggak ya. terlalu banyak nunjukin Perasaan. perasaan sebetulnya ya. Kalian juga gitu berdua. Ya. Paling nggak keluar nggak gitu. Di luar nggak di dalam gitu ya. Siapa yang paling perhatian banget? Yang paling perhatian. Oh, iya. Saya cuma gini aja. Oke, Mama. Mama, ini pertanyaan penting, Mama. Mau aja kan cewek kan. Salah. Mama, ini pertanyaan paling penting. Ma, siapa yang mantan pacarnya paling banyak di antara Ira sama Ari? jelas. Saya berikut ini